Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Aini Rifki, mahasiswi Profesi Dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan makan pada penderita diabetes mellitus bagi lansia. Diabetes mellitus merupakan kondisi kronis yang terjadi karena peningkatan kadar gula darah dalam tubuh yang disebabkan karena tubuh tidak dapat menghasilkan insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Diet pada orang dengan diabetes adalah diet yang berdasarkan pada pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang, porsi makanan yang cukup, serta jadwal makan yang teratur. Tujuan dari pengaturan pola makan pada orang dengan diabetes adalah yang pertama, untuk mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, mengontrol berat badan. Dan yang ketiga, mengontrol faktor risiko timbulnya komplikasi terhadap penyakit. Untuk J yang pertama yaitu jenis makanan. Karbohidrat dan gula merupakan sumber energi utama, yaitu kisaran 45-60% dari total asupan energi, terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Untuk protein, kebutuhannya sebesar 10-20% dari total asupan energi. Bahan makanan sumber protein yang direkomendasikan antara lain ikan, ayam tanpa kulit, produk susu tanpa atau rendah lemak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Untuk lemak, dianjurkan sekitar 20-25% dari total asupan energi. Yang dianjurkan yaitu lemak tidak jenuh tunggal, memiliki efek yang positif terhadap kontrol glikemik dan faktor risiko kardiovaskuler, sehingga dapat direkomendasikan sebagai alternatif yang efektif. Sumber lemak dari tumbuhan berupa stanol dan sterol juga dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL dalam darah. Selanjutnya, untuk serat dianjurkan konsumsi sekitar 20-35 gram sehari. Serat ini berfungsi untuk memperlambat penyerapan karbohidrat. Kemudian di sayur ini juga tinggi kandungan vitamin dan mineral untuk membantu kinerja organ tubuh. Untuk anjuran selanjutnya yaitu natrium. Untuk asupan natrium untuk penyandang diabetes mellitus sama dengan orang sehat, yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Bila menderita hipertensi, perlu dilakukan pembatasan asupan natrium secara individual. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu mengenai indeks glikemik, yang merupakan ukuran kemampuan suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula dalam darah. Contoh indeks glikemik makanan dengan indeks glikemik rendah yaitu kurang dari 55 seperti oat, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah pir, apel, stroberi, kiwi, dan jeruk. Untuk indeks glikemik sedang sekitar 56-69 seperti roti gandum, beras merah, coklat, pit, buah mangga, pisang, pepaya, dan nanas. Untuk yang indeks glikemiknya tinggi yaitu lebih dari 70, seperti nasi putih, bubur nasi, kentang, labu kuning, buah semangka, dan kurma. Untuk J yang kedua yaitu jumlah kalori. Nilai kebutuhan kalori perorangan ditentukan oleh status gizi masing-masing. Kemudian bagi piring Anda menjadi 4 bagian. Isilah setengah piring Anda dengan sayur-sayuran yang tidak mengandung karbohidrat, misalnya sayuran hijau, wortel, tomat, dan yang lain sebagainya. Kemudian seperempat bagian lainnya diisi dengan protein tanpa lemak, misalnya daging ayam, ikan laut, daging merah tanpa lemak, tahu atau tempe. Dan seperempat bagian sisanya adalah makanan berkarbohidrat kompleks, misalnya nasi merah atau talas. Untuk J yang ketiga yaitu jadwal makan. Pola makan yang teratur berperan penting dalam kontrol gula darah. Keteraturan jam makan disesuaikan dengan jenis obat atau insulin yang dipakai, turut berperan dalam tercapainya kontrol gula darah yang baik, serta mencegah terjadinya kejadian hipoglikemi atau gula darah yang rendah. Misalnya obat metformin dianjurkan untuk dikonsumsi setelah makan, karena obat ini mempunyai efek menurunkan glukosa darah dengan cara memperbaiki resistensi insulin. Obat lainnya seperti glimepiride dianjurkan dikonsumsi sebelum makan, karena obat ini bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin di sel beta pankreas yang tidak tergantung pada glukosa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.